Karena namanya kembar, tertukar akhirnya melakukan hubungan kayaknya suami istri. Karena memang ini namanya watek subhat, tidak sengaja. Bukan sengaja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari penjelasan kitab Syarah Fudul Lujen, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pandangan seorang laki-laki terhadap istrinya. Amma nadrul rajuli ila zaujatihi wa amatihi fi hali hayati kullin minhuma fajaizun walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qaribiz zawali kahaidin wa rahdin. Amma nadrul rajuli, adapun pandangan seorang laki-laki ila zaujatihi, terhadap istrinya. Artinya seorang laki-laki melihat istrinya, wa amatihi, dan budak perempuannya. Jadi ini zaman dulu, kalau budak masih ada budak, sekarang nggak ada ya. Kalau dulu masih awal-awal Islam, di zaman Rasulullah, di awal-awal zaman Rasulullah itu masih ada perbudakan. Jadi melihat istri ataupun budak perempuan fi hali hayati kullin minhuma, di masa hidupnya, artinya sama-sama hidup, fajaizun, maka itu hukumnya boleh. Namanya istri ya. Jadi kalau istri boleh. Dimana sebelumnya kita bahas tentang pandangan laki-laki terhadap perempuan lain ataupun perempuan terhadap laki-laki. Nah, sekarang membahas pandangan laki-laki pada istrinya dan amatnya, budak perempuannya dalam keadaan hidup, fajaizun walau ma'wujudi man'in minal istimta'i qaribiz zawali kahaidin wa rahdin. Meskipun walau ma'wujudi mani'in, meskipun kondisinya, kondisi istrinya itu lagi ada halangan minal istimta'i, untuk diambil senang-senang, artinya untuk melakukan kesenangan bersama istrinya ya, itu ada hal yang mencegah. Namun qaribiz zawali itu akan cepat berlalu, akan cepat hilang. Contohnya seperti apa? Kahaidin, seperti istrinya sedang haid. Itu kan istri yang sedang haid tidak boleh digauli oleh suaminya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Meskipun lagi sedang haid, ada halangan untuk istimta, ya, itu tetap diperbolehkan melihat istrinya. Warohnin, atau seorang budak yang sedang digadaikan. Jadi di awal-awal Islam memang itu masih ada sisa-sisa perbudakan dari tradisi-tradisi sebelumnya. Akhirnya dengan munculnya Islam, dengan adanya hukum-hukum yang berlaku di dalam Islam, seperti jika ada orang melakukan sebuah pelanggaran hukum, maka hukumannya adalah memerdekakan budak. Nah, setelah itu, seiring dengan jalannya waktu, perbudakan pun itu bisa
diselesaikan dan sampai saat ini sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Terus lakin yukrahu nadrul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Namun untuk melihat kemaluan istri atau suami, kemaluannya itu hukumnya makruh. Makruh itu tidak disenangi. Jadi makruh itu kalau dikerjakan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Jadi ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kalau wajib dalam syariat Islam, bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapat dosa atau siksa, itu wajib. Seperti sholat. Kalau kita sholat maka kita dapat pahala, tidak sholat dapat siksa. Yang nomor 2, haram. Haram itu sebaliknya wajib. Haram bila dikerjakan mendapat dosa, bila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya seperti mencuri misalkan, atau melihat perempuan yang bukan mahramnya secara sengaja, kalau dalam konteks keterangan ini. Jadi bila kita meninggalkan perkara yang haram kita mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa, itu haram. Kemudian berikutnya adalah sunnah. Sunnah bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti sholat tarawih. Dalam puasa Ramadan ya, tadarusan. Sholat tarawih itu merupakan sholat yang hukumnya sunat. Kalau sholat isya-nya wajib, sholat tarawihnya sunnah. Jadi kalau orang mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan dapat pahala, kalau tidak sholat tarawih apakah dosa? Ya tidak, karena itu adalah pekerjaan sunnah. Kemudian berikutnya adalah makruh. Makruh itu jika dikerjakan tidak dosa. Makruh artinya itu tidak disenangi, namun bila ditinggalkan dapat pahala. Yaitu contohnya adalah seperti ini, melihat kemaluan istri ataupun suami. Yang terakhir mubah. Mubah itu boleh dikerjakan enggak dapat pahala, enggak dikerjakan enggak dapat dosa, itu mubah. Namun hal-hal mubah itu bisa jadi dapat pahala dengan niat yang baik. Jadi tergantung dari niatnya. Baik, kita lanjut pembahasannya tadi. Lakin yukrahu nadrul farji hatta min nafsihi bila hajatin. Jadi meskipun miliknya sendiri yang dipandangi, itu makruh kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Ya. Jadi tidak ada keperluan apa-apa, terus kamu tengok aja itu burungnya. Itu makruh meskipun punya sendiri. Kalau punya orang lain wah haram. Kalau punya orang lain. Kalau punya istri atau suami makruh. Bi khilafil mani'i. Ini kembali ke tadi kan di atas dijelaskan ada mani, ada pencegah untuk istimta, berbuat enak-enak sama istri. Namun maniknya, penghalangnya itu sifatnya sebentar, seperti haid. Nah sekarang bikhilafil mani'il bati'iz zawali, beda halnya kalau pencegahnya itu cukup lama selesainya. Contohnya seperti apa? Kani'tadati zawjatu an syubhatin fayahrumun nadhru ila ma baina surratiha wa rukbatiha. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti istri melakukan iddah karena watek syubhat. Watek syubhat itu hubungan suami istri yang
syubhat itu berarti syubhat itu tidak jelas. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada lagi viral-viralnya ini kasus orang kembar kawin sama orang kembar. Jadi si laki-laki kembar, si istri juga kembar, kumpul dalam satu rumah. Pada suatu malam, secara tidak sengaja mereka tertukar. Karena namanya kembar, tertukar akhirnya melakukan hubungan kayaknya suami istri. Karena memang, nah ini namanya watek syubhat, tidak sengaja. Bukan sengaja ya, beda kalau sengaja. Kalau sengaja itu ya watek syubhat juga, namun itu nanti hukumnya ke zina. Ini karena tidak sengaja, tidak tahu, akhirnya tertukar. Setelah kejadian, akhirnya setelah paginya ketemu, loh, kamu kok ada di sini? Kok ada di kamar saya, bukan ada di kamarmu? Kamu bukan istri saya, bukan. Saya si Rani, bukan si Rana. Maka itulah terjadilah watek syubhat di sana. Seperti itu. Atau misalkan kamu sedang manten baru, tidur di kamar orang tuanya, ternyata si bapaknya datang malam-malam, nggak tahu yang tidur di kamarnya itu adalah menantunya misalkan. Ibunya lagi keluar, lagi mati lampu, kok main serang saja gitu si bapak. Nggak tahu yang tidur itu adalah menantunya. Nggak sengaja terjadilah hubungan seperti itu ya, tanpa disengaja dan tidak tahu, maka itu watek syubhat namanya. Nah, istri yang kejadian seperti itu harus iddah. Iddah itu ya menanti, menunggu, ada masa menunggu, dan itu cukup lama untuk iddahnya. Nah, di masa iddah yang seperti itu suami tidak boleh, nah ini diharamkan suami itu melihat ma baina surratiha wa rukbatiha. Tidak boleh melihat antara pusar dan dengkulnya istri. Duna wairihi. Kalau selain itu boleh. Jadi suami yang istrinya sedang iddah karena watek syubhat tersebut, suami tidak boleh melirik-lirik antara pusar dan dengkulnya. Takut tergoda nanti. Jadi nggak boleh lihat, harus ditutupi. Seperti itu. Kalau tidak sedang melakukan kalau maniknya itu hanya karena haid, itu boleh saja. Namun karena ini sedang melakukan iddah syubhat, maka dia haram melihat antara dengkul dan pusar. Kal maharimi wal amati al muzawwajati, sama seperti hukumnya perempuan terhadap perempuan lain ya, itu tidak boleh melihat antara pusar dan lututnya, itu tidak boleh. Sesama perempuan tidak boleh mandi berduaan dalam satu kamar mandi telanjang bulat, akhirnya saling melihat pada yang diantara pusar dan lutut. Sama seperti juga al-amat al-muzawwajati, yaitu budak perempuan yang sudah dinikahkan sama orang lain, maka pemiliknya di zaman dulu ini ya nggak boleh melihat antara pusar dan lututnya. Mungkin itu aja penjelasan untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benar fahwa minallah, kalau ada yang salah fahwa nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.